Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu baru bisa memberikan pembelajaran karena beberapa hal yang harus Ibu selesaikan dari tugas sekolah. Bab yang akan saya berikan untuk semester genap kelas 10 adalah saya mulai dari senyawa hidrokarbon. Sebenarnya pembelajaran senyawa hidrokarbon ini mungkin insya Allah sudah kamu dapatkan di SMP, apa itu hidrokarbon dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari secara kegunaannya. Hanya saja mungkin tidak terlalu mendalam. Sekarang akan saya mulai aja. Senyawa hidrokarbon. Kalian harus tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu menempati atau keberadaan di alam itu sangat banyak sekali dibandingkan oleh senyawa yang lain. Mengapa demikian? Nanti akan saya ceritakan mengapa sampai banyak sekali dibanding dengan senyawa yang lain. Senyawa hidrokarbon dari kata-katanya bisa kita perhatikan yaitu hidro dan karbon. Hidro dalam kimianya adalah air, sedangkan karbon atom karbon. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari air dan karbon. Sedangkan air itu sendiri rumus kimianya adalah H2O, berarti terdiri dari atom H dan atom O. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom H, O, dan C karbon. Banyaknya senyawa hidrokarbon itu tidak terlepas dari ciri khas dari atom karbon itu sendiri, di mana atom karbon dibanding dengan atom yang lain yang ada di dunia yang 100 lebih banyak atom itu, yang kalian ketahui pada waktu semester 1, bahwa atom karbon itu punya ciri khas tersendiri. Dari ciri khas inilah yang akhirnya bisa menimbulkan bahwa senyawa yang terdiri dari atom karbon atau senyawa hidrokarbon ini menempati tempat yang paling banyak di dunia. Saya mulai dari ciri khas atom karbon. Nanti akan saya bahas pengertian, jenis ikatan, dan bentuk rantainya. Saya mulai dari ciri khas atom karbon. Ciri khas dari atom karbon yaitu karbon ini unsur yang menempati urutan nomor 4. Jadi dalam sistem periodik unsur karbon atau dengan lambang atom C ini mempunyai nomor atom 4. Maka konfigurasi elektronnya adalah kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 4. Ya, jadi maaf nomor atomnya 6, jadi elektron pada kulit pertama terisi 2, sedangkan kulit kedua terisi 4. 2 tambah 4 ada 6. Jadi nomor atom karbon adalah 6 dengan urutan 2.4. 4 adalah elektron yang paling luar, sehingga karbon mempunyai elektron valensi 4. Kalau di sini, karbon merupakan unsur yang paling banyak di alam, menempati urutan nomor 4 ya. Jadi nomor 4 yang terbanyak. Mengapa atom karbon atau senyawa karbon itu sangat banyak sekali? Sudah saya jelaskan bahwa elektron valensi atau elektron paling luar itu adalah 4. Karena nomor atomnya 4, maka dia dalam sistem periodik unsur termasuk dalam golongan 4. Golongan 4 ini jari-jarinya relatif kecil dibanding dengan golongan 7, 6, ataupun 8. Jadi jari-jari atom karbon yang sangat kecil. Karena sangat kecilnya ini, dia dapat mengikat atom lain atau dengan perkataan lain karena punya jari-jari atom yang kecil, dia sangat mudah untuk menarik
elektron dari atom-atom yang lain. Nah, itu ciri khas yang pertama. Besar atau kecilnya jari-jari atom dapat dipengaruhi dari kuat atau tidaknya ikatan. Jadi, atom karbon yang 4 tentunya punya ikatan kovalen ya anak-anak ya. Kalau golongan 1, golongan 2 itu ion seperti kemarin, sedang golongan 4 itu sudah mulai kovalen. Karena jari-jarinya yang cukup kecil, maka ikatan kovalen yang terbentuk adalah sangat kuat sekali. Yang kedua cirinya yaitu memiliki 4 elektron valensi, sudah saya katakan tadi. Konfigurasinya adalah 2.4. Jadi elektron valensi atau elektron keluarnya itu 4. Di mana elektron valensi 4 ini digunakan sebagai tangan untuk berikatan oleh atom karbon. Jadi karena tangannya 4, dia dapat mengikat atom lain sebanyak 4. Kalau mengikat dengan H ya C hanya 4. Kalau mengikat dengan Cl ya C Cl4. Dengan Br C Br4. Dengan atom apapun juga, karena tangannya ada 4, maka atom yang diikatnya adalah sejumlah 4. Dan semuanya bentuknya ikatannya adalah kovalen. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Ya, karena jari-jari yang cukup kecil dan punya ikatan kovalen dan kovalennya sangat kuat sekali, ini akan membentuk ikatan dengan atom lain yang cukup kuat, termasuk ikatan dengan atom C itu sendiri. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon, artinya atom karbon dapat berikatan dengan karbon itu sendiri, dan rantai yang dibentuknya bermacam-macam ya anak-anak ya. Mulai dari tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 itu berdasarkan rangkapnya, bisa juga berdasar bentuknya, bisa ikatan tunggal alifatif, bisa siklik ya, yaitu tertutup. Tuh. Bisa lurus bentuknya, bisa juga cabang. Karena bermacam-macam bentuk rantai yang dibentuknya dari rantai karbon itu sendiri, dari sini maka berbagai macam senyawa bisa dibentuk oleh atom karbon. Berikutnya kita lihat ikatannya. Jangan pergi dulu, nanti akan saya lanjutkan. Teddy? Alkan. Bukan. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi dari situ kemudian akan berbagai banyak senyawa karbon yang bisa dibentuk. Ada beberapa golongan dari senyawa hidrokarbon bila dilihat antara lain adalah golongan alkana, golongan alkena, golongan alkuna. Ini bila dilihat dari kejenuhannya. Jadi yang punya ikatan tunggal atau ikatan jenuh itu adalah alkana, sedangkan ikatan yang tidak jenuh itu adalah yang rangkap, yaitu rangkap 2 alkena dan rangkap 3 alkuna. Sebenarnya masih banyak sekali dari senyawa karbon ini, tetapi yang akan kita bahas hanya alkana dan alkena terutama. Untuk pertama, deret homolog alkana. Alkana, sudah saya katakan, ini termasuk senyawa hidrokarbon organik. Jadi senyawa hidrokarbon itu pada waktu zaman dulu dibagi 2 golongan besar, yaitu organik dan anorganik. Organik dari kata organ, yaitu senyawa yang bisa disintesis atau dibuat dari organ dari tubuh, dan anorganik di luar tubuh. Ya, itu pada waktu zaman dulu. Setelah Wohler menemukan dari percobaannya, dia bisa membuat senyawa organik dari anorganik, dan disitulah maka teori ini menjadi tumbang. Sehingga senyawa organik dan anorganik bukan didefinisikan berdasarkan sumbernya,
untuk mendapatkan, tetapi berdasar kandungan atom-atom yang berada di dalamnya. Saya ulangi, saya mulai dari alkana. Alkana adalah senyawa karbon organik yang mempunyai ikatan tunggal. Ingat-ingat punya ikatan tunggal, sehingga ikatannya itu jenuh. Artinya jenuh itu sudah tidak bisa dimasuki lagi. Ya, kalau rangkap 2 atau rangkap 3 itu tidak jenuh ya anak-anak ya. Jadi bisa atom itu masuk ke dalam ikatan itu dengan cara memutus ikatannya. Kalau ikatannya rangkap 2 diputus jadi tunggal. Nah, itu bisa dimasuki atom yang lain. Atau kalau rangkapnya semula 3 diputus menjadi rangkap 2, bisa dimasuki oleh atom lain. Demikian. Tapi kalau alkana tunggal. Kita mulai dari deret pemuluh. Ya. Deret pemuluh itu adalah deret yang punya rumus umum sama. Jadi kalau misalkan alkana, rumus umumnya adalah CNH2N, maaf, CNH2N, di mana N itu menyatakan nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Itu ya, di mana deret kumuluh ini punya rumus yang sama. Dan baik alkana, alkena, ataupun alkuna, deret kumuluhnya dimulai dari suku yang paling kecil. Suku yang paling kecil itu suku yang paling rendah, yaitu C yang terkecil. Sehingga untuk deret kumuluh alkana dimulai dari C1 sampai C tidak terhingga, demikian juga alkena ataupun alkuna. Jadi di sini daerah homolo adalah suatu golongan kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama. Karena rumus umumnya sama, punya sifat yang mirip atau persis sama antar suku-suku. Dan punya perbedaan sebanyak C-nya 1 hanya 2. Saya terangkan nanti ya, saya gambarnya. Atau dengan kata lain, mempunyai rantai atom terbuka, tunggal, tanpa cabang, atau dengan cabang. Ya, yang jelas adalah tunggal. Sifat-sifat dari deret homolog alkana punya sifat yang sama. Ya, punya sifat kimia yang mirip sama karena rumusnya sama. Perbedaan MR-nya adalah 14, yaitu tadi kan CH2 ya anak-anak ya. C-nya itu nomor atomnya 12, hanya 1, 12 ditambah 2 kali 1. 12 tambah 2, 14. Makin panjang rantai karbon berarti semakin banyak C-nya, semakin tinggi titik didihnya. Mengapa? Karena semakin banyak rantai karbon, ikatannya semakin kuat. Jadi untuk memutuskannya diperlukan energi yang semakin lama semakin besar. Nah ini contohnya untuk deret homolog alkana, saya mulai dari C1. Sudah saya katakan tadi gimana rumusnya? CnH2n. Jadi CnH2n, kalau N-nya 1 hanya 2 kali 1, 2. Kalau C-nya 2, 2 kali 2. CnH2n plus 2 ya. C-nya 1 hanya 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. CH4. CnH2n plus 2. Kalau C-nya 2, 2 kali 2 tambah 2, 6. C-nya 3, 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Dan seterusnya. Dan ini mempunyai nama sendiri-sendiri. C1 metana, C2H6-nya etana, C3H8 propana, dan seterusnya. Karena ini kita bahas alkana, maka namanya berakhiran ana. Untuk yang di depan ini sama, baik untuk nama alkena ataupun alkuna. Cuma untuk alkena diberi akhiran ena, alkuna beri akhiran una, alkana beri akhiran ana. Jadi metana, etana, propana gitu ya. Nah, bagaimana untuk alkena nantinya? Kalau C-nya 1 ya metena, C-nya 2 etena, propena, dan seterusnya. Untuk alkuna metuna, C-nya 1, C-nya 2 etuna, C-nya 3 propuna, dan seterusnya. Jadi berakhiran una. Saya lanjut. Nah, sifat fisika alkena. Sifat organik
senyawa organik baik alkana, alkena ataupun alkuna ini punya sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya antara lain ya yang memiliki berat molekul yang rendah, jadi C1, C2, C3 sampai C4 ini metana, etana, propuna dan butana pada suhu kamar pada keadaan biasa dan tekanan dalam keadaan atmosfer, tekanan atmosfer biasa akan berwujud gas sehingga senyawa karbon yang C-nya 1, 2, 3 ataupun 4 ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk pengisi gas LPG ya anak-anak ya. Jadi tabung gas itu umumnya di dalamnya ada gas etana, propana, butana, dan metana. Sedangkan yang lebih dari 5, jadi misalkan mulai C6, C6H12 itu bensena ya. Bensena ini juga masuk dalam bahasan alkana, jadi 5 ke atas sampai 17 itu sudah dalam bentuk cair. Bensena, petroleum, pertamax dan sebagainya, minyak gas ya, minyak gas yang digunakan dulu yang sebelum digunakan untuk pembakaran tuh minyak gas itu semua dalam bentuk cair. Sedangkan yang lebih besar dari 17, 18 ke atas itu sudah dalam bentuk padat. Contoh yang paling banyak C-nya adalah aspal. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa alkana itu di dunia kebanyakan berada pada apa? Berada pada minyak bumi. Jadi mulai dari LPG, petroleum, pertamax ataupun minyak gas atau minyak diesel ya sampai ke aspal. Alkana merupakan senyawa non-polar. Ya, non-polar. Ini sebenarnya juga masuk ikatan kimia ini, masuk dalam sifat kimia ya. Mengapa non-polar? Karena dia tidak punya senyawa dipolnya, tidak punya perbedaan kutubnya. Sehingga kalau non-polar suka larut dalam air karena kalau air itu adalah polar ya. Jadi kalau yang polar larut dalam air, kalau non polar sulit larut. Jadi minyak-minyak itu tidak akan bisa larut dalam air. Tetapi cenderung larut dalam pelarut yang sama-sama non polar. Itu ya. Nah, tuh. Yang berikutnya, makin besar rantai C-nya, makin banyak C-nya, maka titik didih dan titik lelehnya juga semakin tinggi. Karena makin sulit untuk putus. Sifat kimianya. Sifat kimianya antara lain dari alkana yaitu ini ya. Nah, sudah saya katakan tadi non-polar, tidak bisa bereaksi dalam air. Yang kedua, bila bereaksi dengan oksigen, bila oksigennya sangat banyak, maka pembakaran alkana itu akan menjadi sempurna. Contohnya bensena atau bensin C6H12. Itu bila pembakarannya di kendaraan bermotor itu oksigennya cukup banyak, jadi pembakarannya sempurna, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Diingat-ingat, CO2. Sehingga CO2 ini tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau oksigennya sedikit terbatas, pembakarannya tidak sempurna alkana tadi. Sehingga hasilnya adalah gas CO bukan CO2. Di mana karbon monoksida bila terlalu banyak akan meracuni ya karena mengikat apa? Karena tidak bisa mengikat oksigen lagi sehingga kita bisa sesak nafas dan sebagainya. Berikutnya kegunaan dari alkana. Satu, sebagai bahan bakar ya karena sebagai minyak bumi pelarut pada umumnya sebagai pelarut sumber oksigen. Ini bila direaksikan dengan halogen ya. Selalu melepaskan hidrogen sebagai pelumas, bahan baku untuk senyawa organik yang lain serta bahan baku industri. Itu kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan saya bahas lagi bab terakhir. Ya, tuh. Itu ya anak-anak ya. Saya lanjutkan. Yang kedua bahasanya itu adalah alkena. Alkena sudah saya katakan tadi, alkena juga termasuk organik ya, senyawa organik, tapi masuk yang tidak jenuh.
Jadi kalau alkana jenuh tunggal, kalau alkena tidak jenuh rangkap 2. Kalau yang rangkap 3 ada, yaitu alkuna. Tapi nanti saya bahasanya alkena aja. Ya, dimulai dari C2 karena C1 tidak ada untuk alkena ya. Nah, tidak ada. Di sini karena rumusnya kalau alkana tadi apa? CN H2N plus 2 diingat-ingat. Tapi kalau alkena CnH2n. CnH2n aja ya. Jadi kalau C-nya 2 hanya berapa? 2 kali 2, 4. Ya. Jadi C-nya 2 hanya 4. Kalau C-nya 3 hanya 6. C-nya 3, C-nya 3 hanya 6, C-nya 4 hanya 8 dan sebagainya. Seterusnya ya. Nah, saya mulai di sini C-nya 2 kalau tadi etana sekarang menjadi etena. 3 propena. 4 butena. Bisa juga 1 butena. Dan seterusnya ya, 5 pentena, 1 pentena dan itu hanya tata namanya aja. Sifat sifat umumnya dari alkena, hidrokarbon tak jenuh ya, karena tak jenuh rangkap 2. Disebut juga sebagai olein pembentuk minyak. Nah, sifat fisiologisnya lebih aktif. Sifatnya sama dengan alkana tapi lebih reaktif. Mengapa? Karena dia rangkap 2. Bisa bereaksi dengan atom yang lain. Sedangkan alkana sulit karena tunggal. Gasnya tidak berwarna. Dapat dibakar, baunya khas dan sebagainya. Tuh, itu sifat secara umum. Kalau sifat fisikanya sama. Ya, senyawanya non polar, tidak larut dalam air, sama dengan alkana. Pada temperatur kamar, alkena memiliki 2, 3, atau 4 atom karbon berwujud gas. Sama dengan alkana. Alkena dengan berat molekul yang lebih tinggi dapat berupa cair dan padatan pada suhu kamar. Sama, makin banyak atom C, semakin cair, makin banyak atom C lagi, semakin menjadi padat. Kalau sifat kimianya karena punya ikatan rangkap, maka dia bisa diputus atau dapat bereaksi lebih mudah bereaksi atau lebih reaktif dibanding dengan alkana. Itu aja untuk sifatnya. Selain sifat-sifat tersebut juga dapat mengalami reaksi polimerisasi, yaitu alkena yang dipolimerkan. Jadi bentuk polimerisasi itu bentuk banyak dari satu bentuk yang sama atau bentuk satu dibanyakkan. Itu polimerisasi. Nanti akan saya bahas pada bab polimer. Bila jumlah oksigen tidak mencukupi yang terbentuk sama karbon monoksida dan uap air. Tapi kalau oksigennya mencukupi akan menjadi hasilnya pembakarannya menghasilkan karbon dioksida dan uap air sama. Kegunaan alkena dapat digunakan sebagai obat bius, ya, obat bius. Kemudian digunakan untuk memasakkan buah-buahan. Ini yang disebut dengan gas karbit itu ya. Bahan baku industri plastik, karet sintetik dan alkohol ini semua dari polimer ini ya. Nanti akan saya bahas di bab polimer. Jadi alkena itu di polimer, sedangkan alkuna tidak ada polimer, alkana tidak ada polimer. Yang punya hanya alkena aja ya. Tuh. Udah ya tuh. Saya lanjutkan ke tata nama senyawa. Nah, ini tata nama senyawa. Sudah saya katakan bahwa alkana dan alkuna itu punya nama sendiri. Alkana ciri khasnya ana, belakangnya kalau alkena ena, alkuna una. Bagaimana sih tata nama untuk menamakan alkana? Sudah tadi saya katakan sebelum penggolongan alkana, alkena, alkuna pada zaman dulu bahwa senyawa karbon di dunia ini dibagi 2, ada organik dan anorganik. Sudah tadi ya.
Nah, ini pembagian hidrokarbon sebelum penamaan, pembagian hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya senyawa hidrokarbon secara umum dibedakan dua, yaitu jenuh yang tunggal sudah tadi ya, tidak jenuh itu rangkap. Rangkapnya ada dua, rangkap dua dan rangkap tiga. Dari homolog juga sudah ada tadi, ada dari homolog alkana, alkena ataupun alkuna. Asalkan kamu hafal aja rumus molekulnya. Rumus secara umumnya. Kalau alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n min 2. Gugus alkil. Nah, ini ada gugus alkil. Gugus alkil itu adalah alkana di mana atom hanya lepas satu. Sehingga rumusnya menjadi kalau alkana CnH2n plus 2, kalau gugus alkil CnH2n plus 1. Saya ulangi, gugus alkil CnH2n plus 1. Sehingga namanya kalau alkana tadi dimulai dari C1 metana, etana, propana, butana dan sebagainya, tapi kalau alkil menjadi metil, etil, propil gitu ya, butil gitu ya. Jadi belakangnya berakhiran dengan il karena itu gugus alkil. Mudah sekali. Ya. Jadi kalau C-nya 1, kalau alkana C-nya hanya 4, tapi kalau ini hanya 3. Kalau etil C-nya 2, kalau etana hanya 6, kalau ini hanya 5. Propil C-nya 3, kalau propana hanya 8, tapi kalau propil hanya jadi 7. Tata nama senyawa hidrokarbon. Saya mulai dari tata nama alkana. Tata nama alkana. Yang pertama, tentukan ini agak sulit jadi diperhatikan. Tentukan nilai utama atau rantai utamanya dulu, maaf, rantai utama ya. Rantai utama itu adalah rantai yang lurus, yang tidak cabang, atau bisa juga dikatakan rantai utama atau rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang. Jadi kalau ada seperti ini, misalkan ya ini, kita cari rantai terpanjangnya yang mana. Misalkan kamu pilih yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 atom C. Kalau Bu, saya mulai dari sini boleh. Misalkan di sini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini rantai yang terpanjangnya berarti 8, bukan 7. Jadi yang betul adalah yang bawah penamaannya ya. Bukan yang atas salah. Jadi yang betul ini yang bawah. Karena yang rantai terpanjangnya adalah dimulai dari bawah itu. Bawah. Kemudian tentukan penomoran rantai induk tadi. Nomor dimulai dari yang dekat cabang. Saya ulangi, nomor dimulai dari yang dekat dengan cabang. Kalau ini tadi yang betul kan ya, yang betul. Kita lihat 1, 2, 3. C nomor 3 ada cabang. Tapi kalau dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Berarti 3 lebih dekat atau lebih dekat daripada 6. Sehingga nomornya dimulai dari sini. Ya, ini ya yang betul. Dari bawah 1, 2, 3. Nomornya dari bawah. Bukan dari sini ya. Bukan dari ini atau dari sini. Bukan. Ya. Kemudian tentukan posisi gugus alkil. Ya. Atau cabangnya itu apa. Nah, kalau dari sini tadi, ini, maka cabangnya dari sini. Berapa cabangnya? C-nya? 1. Karena C-nya 1, maka masuk dalam gugus atau namanya apa tadi? Metil. Jadi pada C nomor 3, ada metil. Sehingga namanya 3 metil. 3 metil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa? Oktana. Jadi namanya 3 metil oktana. Gitu. 3 metil oktana. Itu untuk penamaan alkana. Kemudian gampang sekali ya sebenarnya.
Bagaimana kalau banyak seperti ini? Ya, penamaannya cabangnya banyak. Maka yang pertama tentukan dulu yang terpanjang. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terpanjang 8. Nomor dimulai dari yang dekat cabang, dimulai dari sini. Ya. Nah, di sini ada cabang pada C nomor 2 ada cabang sebanyak 2, metil dan metil. Ya, jangan ditulis metil-metil tapi langsung dimetil. Ya, jadi ada mono, di, tri, tetra dan sebagainya. Kalau cabangnya 2 sama ya dimetil. Kemudian pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada C nomor 6 di sini ada metil juga. Jadi langsung jadikan 1 karena metil semua. Namanya gimana? 22. Cabang dulu ya, namanya cabang dulu. Baru kemudian yang lurus 22, 2,2,6 bisa ya. 22 atau 2,2,6 berapa metilnya? 3. 2,2,6 trimetil oktana gitu. Gitu ya. Gimana kalau ada etil, ada metil? Cabangnya ada etil itu C2H5, ada metil CH3. Maka menurut huruf abjad yang terdahulu etil to E, metil to M, maka etil lah yang kita mulai dulu. Etil dulu ya. Jadi misalkan ini C nomor 6 ada etil, C nomor 2 ada metil, maka namanya ini disebut dulu 6 etil, kemudian koma 2 metil, 8 apa? Oktana. Saya ulangi 6 metil, 6 etil, 2 metil oktana. Itu namanya. Untuk alkena bagaimana? Tata nama alkena sama, hampir sama, cuma pertama dulu ya, pertama saya ulangi dulu. Pertama ditentukan rantai terpanjang sama. Kalau yang alkana berakhiran ana, yang terpanjang. Kalau alkena rantai terpanjang berakhiran ena, diingat-ingat. Udah nomor, kalau alkana dimulai dari cabangnya, kalau ini dimulai dari ikatan rangkapnya. Jadi kalau di sini C nomor 2 ada rangkap, di sini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, C nomor 6 ada rangkap. Jadi yang betul nomornya dari yang dekat ini ya, 1, 2. Nah, gimana namanya? Nomor 2 ada rangkap. Ya, nomor 2 ada rangkap, jadi namanya 2, Nah, atau 2 apa ini? 8 ya? 8 oktena. 2 oktena. Jadi pada nomor C nomor 2 itu ada rangkapnya, ada rangkapnya. Jadi nomor 2 ditulis 2 oktena. C nomor 2 ada rangkap dan oktena. Bagaimana untuk ini? Ya, dilihat di sini nomornya tetap dekat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap oktena. Kemudian cabangnya pada C nomor 7. Jadi namanya tetap cabang dulu 7 metil, 7 metil, 2 oktena. 7 metil, 2 oktena. Itu ya tata namanya. Insya Allah mudah. Saya lanjutkan anak-anak, kita mulai pada isomir. Kalau namanya sudah, kemudian isomir. Nah ini isomir. Apa yang disebut dengan isomir? Isomir itu adalah 2 rumus bangun yang berbeda. 2 rumus bangun yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Jadi misalkan alkana ya, contoh alkana, C-nya 4 berapa? Hanya 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. C4H10. Itu alkana. Namanya apa tadi? Butana. Butana itu banyak sekali isomernya. Ada yang lurus, ada yang cabang dan sebagainya. Contoh ini ya, contoh. Isomer dari alkana.
Senyawa alkana paling rendah dapat memiliki isomer yaitu butana. Jadi yang untuk alkana yang punya isomer itu yang paling kecil adalah butana. Jadi untuk C3 yang propana, C2 etana, apalagi C1 metana itu tidak punya isomer. Contoh yang butana adalah C4. Berapa tadi kalau C-nya 4 hanya 10 dihitung ya. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Jadi C-nya 4, 1, 2, 3, 4 hanya 10. Ini isomernya bisa lurus gini, pertama 1, 2, 3, 4 lurus, kemudian yang kedua ini. Jadi isomernya cuma 1. Sekarang yang contoh yang kedua, cari isomer dari heksana. Heksana itu 6. Jadi 6 kali 2 tambah 2 hanya. Ya, C-nya 6 hanya 6 kali 2 tambah 2, 14. C6H14. Ini heksana. Ini normal heksana. Normal itu artinya tidak cabang. Jadi kalau tidak cabang itu namanya normal. N heksana itu normal. Apakah bisa N dihapus? Boleh. Jadi untuk yang lurus bisa N heksana atau heksana saja boleh. Isomer yang kedua, yang pertama maksud saya ya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 kita ambil, sehingga tinggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 itu kamu letakkan di sini, boleh. Kemudian isomer yang lain, tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 kamu letakkan di tengah sini, boleh. Kalau diletakkan di sini, nah di sini, salah. Karena ini nanti akan sama dengan ini, kembali lagi. Ya, tidak boleh. Jadi untuk isomer itu tidak boleh sama persis, tidak boleh, tapi harus berbeda. Kalau ini boleh, di tengah boleh, tapi kalau diletakkan di sini nanti akan kembali lagi seperti ini. Jadi isomernya cuma ini. Nah, namanya bagaimana? Sama 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nomornya dimulai dekat cabang 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada metil, 2 metil pentana. Ini 2, 3, 4, 5 pentana. Yang nomor 3 ada metil, 3 metil pentana. Itu isomernya dari heksana. Nah, ada juga ini, kalau sudah 1 dipotong, sekarang dipotong 2, sehingga tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Kamu letakkan di sini, boleh. Kalau di sini, salah, karena ini nanti akan sama dengan ini. Ya, cuman ini nanti. Ya, jadi namanya 1, 2, 3, 4, apa? Butana. Nomor 2 ada 2 metil ya. Metilnya ada 2 ini. Berarti 2,2 dimetil. 2,2 dimetil butana. 2,2 ya, jangan 2-nya jangan 1 karena 2-nya di sini metilnya ada 2. 2,2 dimetil butana. Bisa juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 6, C-nya harus tetap 6. Jangan diubah jadi 7 karena soalnya C-nya itu 6. Gimana? Dilihat, diletakkan di ini 4, kemudian 1 letakkan sini, yang 1 diletakkan sini. Namanya 2,3 dimetil atau 2 metil 3 metil, atau kalau kamu gabung 2,3 dimetil apa kalau 4 butana. Dilihat bahwa C-nya itu tetap ya 6 dan 14. Kalau kamu hitung C-nya 6 hanya 14, selalu sama. Di atas juga C-nya 6 hanya 14. Tetap itulah yang disebut isomer. Jadi rumus molekulnya tetap yaitu C6H14, tetapi rumus strukturnya atau rumus bangunnya bisa diubah-ubah. Itu namanya isomer. Isomer dari alkana. Kalau dari alkena isomernya itu macam 2. Kalau yang atas tadi alkana isomernya cuma 1, yaitu isomer cabang atau isomer rantai aja, disebut isomer rantai, yang sering disebut isomer rantai, rantainya diubah-ubah. Tapi kalau untuk alkena yang rangkap 2 itu isomernya disebut isomer posisi. Posisi itu apa yang dimaksud? Posisi dari ikatan rangkapnya, ya. Posisi dari ikatan rangkapnya. Contohnya, bagaimana isomer dari berapa isomer posisi yang mungkin dari C4H8 atau butena. C-nya 4, betul enggak? 1, 2, 3, 4. Hanya 8. 2,
3, 6, 5, 6, ini ya. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8. Jadi C4H8 betul. Asalkan aja kamu ingat-ingat bahwa kalau punya ikatan rangkap butena, namanya butena, ya rangkapnya cuma satu. Pentena, rangkapnya satu juga. Jangan dibuat rangkap dua ya, dan seterusnya. Kecuali kalau ada dua, butadiena, enanya ada dua, itu baru dua. Kalau triena rangkapnya ada 3. T. Kalau tidak ya 1. Nah, bagaimana untuk butena? Yang pertama dilurus. 1, 2, 3, 4 lurus ya rangkapnya ada di sini. Kemudian isomernya 1 dipotong yang ya 3 letakkan sini. Namanya dimulai dari sini ya. Dimulai dari rangkap 1, 2, 3 jadi nomor 2. Nomor 2 ada apa? Metil. 2 metil propena. 1. Karena rangkapnya ada di sini nomor 1. Saya ulangi. 2 metil propena 1 karena rangkapnya di C nomor 1. Bagaimana untuk ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana untuk pentena? Ya, pentena. Bagaimana untuk isomer dari pentena? Yang pertama lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada rangkap. Gitu dulu ya. Jadi gitu. Kemudian 1 kita potong letakkan sini. Namanya 1, 2 namanya gimana? 2 metil butena 1. Ini letakkan di sini. Ya, tetap dari sini ya nomornya karena berpedoman pada rangkap 1, 2, 3, 3 metil butena 1. Nah, ini diletakkan di sini. Dari sini bisa, nomor dari sini bisa. Nah, berarti kalau ini sama demikian, maka dilihat cabangnya. Yang dekat cabang ini yang menentukan. Jadi, karena cabangnya di sini dimulai dari sini nomornya. 1, 2, 3, 4. Jadi, 2 metil butena 2. Jangan 3 metil ya. 2 metil butena 2. Demikian untuk isomer dari alkena. Jadi selain dia punya isomer rantai, karena ada cabang nih berarti rantai, dan juga isomer posisi. Posisinya bisa dipindah-pindah ya. Kalau pertama di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, ini adalah posisinya bisa dipindah-pindah. Jadi untuk butena ini bisa jadi satu ya. Posisi ini dipindah, maaf ini dipindah ke sini ya. Kemudian rantainya juga dipindah. Jadi satu kali isomer bisa 2 macam isomer sekaligus, posisi dan rantai bisa dipindah. Berikutnya untuk alkena juga yaitu geometri, di mana geometri ini bentuknya ini ya. Jadi ini isomer ruang. Kalau sejajar ini disebut cis, kalau berseberangan disebut trans ya, trans. Bagaimana ini pertanyaan, bagaimana isomer dari 2 pentena? Ini 2 pentena, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pada C nomor 2 ada rangkap 2 pentena. Bagaimana geometrinya? Nah, dilihat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini bisa di gabung jadi satu supaya jadi pas tengah-tengah ininya ya. Ini maka dilihat di sini namanya tran 2 pentena. Mengapa tran? Mengapa tran? Karena di sini berseberangan. Ya, berseberangan. Sedangkan yang ini, nah untuk yang ini juga berseberangan nih. Nah, untuk yang sejajar lah ini cis ya, cis sama. C1, 2, 3, 4. Nomor C nomor 2 ada klor, 2 klor butena 2. 2 klor butena 2. Maka
isomer geometrisnya adalah seperti ini. 2 klor, C nomor 2 ada klor, 2 klor, 1, 2, 3, 4, butena, C nomor 2 ada ini. 2 klor, butena, 2. Tuh ya. Itu untuk isomer dari ini sama cis, jadi cis 2 klor, butena 2 cis. Nah kan ini tran ini berseberangan. Tran 2 klor, butena 2 dan seterusnya. Nah, itu isomer ya. Jadi untuk alkuna tidak saya terangkan. Saya lanjutkan kalau sudah ke ini gambar percobaan ya. Nah, jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari akan bisa memberi contoh nanti bahasan terakhir, beri contoh misalkan beberapa senyawa alkana dan alkena. Sudah saya katakan tadi bahwa alkana senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari atom C, atom H, dan atom O. Apakah betul yang saya katakan? Ini ada percobaannya ya. Percobaannya istilahnya identifikasi senyawa karbon. Tujuannya senyawa karbon itu sebenarnya terdiri dari atom apa saja. Maka gambar percobaannya adalah seperti ini. Ini bisa kamu lakukan di rumah. Kamu sediakan aja di rumah nanti ya, sediakan gelas kimia itu bisa kamu gunakan gelas biasa ya, tapi yang harusnya yang pirek ya, jangan kalau dipanaskan tidak pecah. Tapi kalau di lab ini ada gelas kimia, tabung reaksi, selang dan sebagainya, saya gambarkan di sini aja ya. Nah ini gelas kimianya, kemudian ini adalah selangnya yang digunakan untuk menghubungkan. Nih, selangnya bisa bentuk U ya, bisa, atau kalau tidak punya selang bentuk U gimana? Karena ini agak sulit mencarinya, kamu pakai pipa plastik aja boleh. Kemudian ini ada penyumbatnya ini dari gabus ya, dari gabus, jangan dari karet karena sulit untuk dilubangi. Ya, kemudian ini juga dari gabus ya, atau tidak ditutup nggak apa-apa. Yang jelas yang penting adalah ini karena ini dibakar nantinya, ini ditutup ya, ditutup. Kemudian ini adalah tabungnya, tabung reaksinya, ini tabung reaksi. Nah ini apa? Ini kamu masih gula ya, gula putih, gula pasir itu kamu masukin di sini, kemudian kamu bakar dengan pembakar bensin atau pembakar spiritus boleh ya, dibakar. Kemudian di sini jangan lupa diberi CaO ya, untuk reduksinya. CaO, kalsium oksida. Kemudian sudah kamu bakar, kemudian ini kamu masuki selang tadi, karena ini gabus bisa mudah dimasuki. Selang itu kamu hubungkan pada tabung reaksi berikutnya, di mana tabung reaksi berikutnya ini kamu isi dengan air kapur. Air kapur itu apa? Kalsium hidroksida. Gimana membuatnya air kapur? Jangan sembarangan. Jadi sebelum ini kamu letakkan air dulu di suatu tempat, air, dan beri kapur gamping itu ya, gamping itu. Kemudian diaduk. Setelah itu larut kapurnya, maka kamu biarkan dulu biar kapur itu mengendap. Dan air yang ada di atasnya yang agak jernih itulah yang disebut sebagai air kapur, itu kamu ambil, kamu masukkan ke sini. Nah, jadi ini adalah air kapur CaOH 2 kali. Rumusnya kapur itu adalah CaCO3 dan dengan air hasil reaksinya adalah CaOH 2 kali. CaOH 2 kali plus H3CO3, di mana H2CO3 ini akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Jadi kalau kamu masukkan kapur ke dalam air, hasilnya adalah air kapur CaOH 2 kali, kemudian gas CO2 akan keluar, dan sampingan juga adalah H2O atau air. Tutup tabung reaksi dengan ini penyumbat ya. Nah setelah itu kemudian kalau ini sudah ada gas yang masuk ke sini, gas itu yang keluar masuk ke sini. Nah,
maksudnya CaO yang ada di sini adalah untuk menarik supaya air tidak terikut masuk ke sini. Jadi yang masuk itu hanya gasnya aja. Gas masuk ke dalam air kapur. Air kapur yang semula agak jernih itu menjadi keruh nantinya kalau memang betul praktekmu. Ya, akan jadi keruh. Nah, setelah ini keruh, banyak keruh jadi agak putih, kamu hentikan pemanasan dan sumbat ini kamu buka secepatnya, diberi kertas kobalt klorida. Obat itu CO, klorida Cl, COCl2 itu beli di apotek ada. Kamu letakkan pada zat-zat yang zat cair yang nempel di sini. Nah, zat cair itu apakah air atau tidak itu bisa dilihat dengan uji kertas kobalt klorida yang kamu tempelkan di sini. Jadi jangan sampai kering. Cepat tempelkan, maka kobalt klorida yang semula kering berwarna biru akan jadi merah muda karena kena zat cair tadi. Nah, zat cair itu adalah air. Mengapa? Kalau COCl2 dengan air H2O akan menjadi OH 2 kali suatu basa dan HCl suatu asam. Di mana yang menang di sini basanya lemah, HCl asamnya kuat, maka yang menang adalah asamnya. Jadi sebenarnya yang nempel di situ adalah air. Dan sini tadi air kapur tadi yang semula agak jernih sekarang menjadi keruh warna putih. Ya, mengapa? Di sini karena ada gas CO2. Mengapa gas CO2 reaksinya CO2 dengan gas CO2 dengan CaOH 2 kali, kita gabungkan CaOH 2 kali plus CO2 hasilnya CaCO3. CaCO3 adalah kapur. Ya, kapur itu berwarna putih. Oleh sebab itu kalau kemasukan gas, airnya jadi putih kembali, jadi air kapur lagi. Jadi gas yang masuk ini kita pastikan atau kita simpulkan adalah gas CO2. Jadi di sini ada H2O, di sini ada CO2. H2O terdiri dari apa? Tadi dari hidrogen dan oksigen, sedangkan CO2 tadi dari C dan O. Jadi kesimpulannya bahwa gula mengandung C, H, dan O. Gula itulah senyawa hidrokarbon karena mengandung C, H, dan O. Selain gula apa? Semua senyawa yang ada di dunia yang mengandung C, H, dan O itu adalah hidrokarbon. Itu ya, itu untuk meneliti apakah itu senyawa hidrokarbon atau bukan. Selanjutnya kita bisa bahas bab terakhir, yaitu ini reaksi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi pada senyawa hidrokarbon ini ya reaksinya ya. Reaksi pada umumnya itu ada reaksi substitusi, penggantian, ya, reaksi oksidasi banyak sekali. Ya, pertama saya terangkan adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi pergantian. Ini jadi tidak bisa suatu senyawa organik itu ya dapat bereaksi dengan atom yang lain. Lah reaksinya itu macam-macam. Mungkin itu suatu reaksi substitusi, artinya reaksi pergantian substitusi itu. Mengapa? Karena tidak bisa diputus. Jadi hanya diganti aja. Nah ini yang bisa diganti aja, tidak bisa diputus itu adalah ikatan tunggal. Ya, kalau ikatan rangkap itu bisa diputus. Namanya reaksi adisi. Jadi untuk alkana reaksinya hanya substitusi diganti aja. Tapi kalau alkena rangkap 2 dan alkuna rangkap 3 reaksinya adalah reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Kalau situ-situ diganti pergantian. Ini untuk alkana. Contoh misalkan metana CH4 dengan Cl2. Jadi metana berhasil dengan Cl2. Nggak bisa dia diputus. Ya, nggak bisa diputus tapi hanya diganti. Karena Cl-nya yang masuk 2, maka hanya pertama CH4 dengan Cl dulu satu masuk satu-satu ya, nggak bisa langsung. Ini namanya reaksi berantai ya, dibantu dengan sinar matahari ini.
Ya, tidak bisa masuk langsung Cl2 dua langsung tidak bisa, tapi satu persatu. CH3 hanya lepas satu. Menjadi dimasuki Cl menjadi CH3Cl. Lah hanya yang lepas gabung dengan Cl yang masih tersisa. CH3Cl plus HCl. Namanya apa ini? Metil klorida dan asam klorida. Ini lepas. Kemudian karena Cl-nya masih ada satu lagi, maka masuk lagi CH3Cl dimasuki lagi Cl satu lagi sehingga menjadi CH2Cl2 plus HCl. Namanya metil diklorida. Metil diklorida. Ya, tuh. Jadi reaksinya terus sampai hanya habis. Ya, hanya habis sehingga terakhir menghasilkan CCl4. Ya, CCl4 karbon tetraklorida. Hanya sudah habis semua kemasukan Cl. Nah, karbon tetraklorida ini adalah minyak tanah. Minyak tanah yang biasa digunakan dulu pada waktu belum ada gas, ya, yang kita gunakan adalah minyak tanah. Itu adalah karbon tetraklorida. Berikutnya reaksi untuk alkana juga adalah reaksi oksidasi dari kata oksigen. Jadi alkana yang direaksikan dengan oksigen itu namanya reaksi oksidasi. Hasilnya sudah saya katakan tadi tergantung pada oksigennya. Kalau oksigennya cukup banyak, reaksi yang terjadi adalah sempurna. Hasilnya CO2 dan H2O tidak mencemari. Kalau gas CO2 justru malah dibutuhkan oleh tumbuhan, ya, tumbuhan untuk fotosintesa. Sedangkan untuk kalau oksigennya tidak sempurna, pembakaran tidak sempurna seperti di kendaraan bermotor yang bensinnya tidak baik ataupun walaupun bensinnya baik tapi alatnya untuk pembakaran di motor itu tidak baik, maka hasilnya adalah pembakaran yang tidak sempurna. Yang dikeluarkan adalah gas yang meracuni, yaitu bukan karbon dioksida lagi tapi karbon monoksida. Jadi kalau di sini adalah metana, misalkan kita bakar dengan oksigen, hasilnya kalau sempurna CO2 dan H2O. H2O ya ini, CO2 dan H2O. Kemudian mengapa ini ada dua? Lah sama seperti yang dulu persamaan reaksi. Kalau ini apa? O-nya ada 4 kan ya. O-nya ada 4, maka yang samping juga 4 gitu ya. Disamakan. Nah, samanya ini ya. 2C di sini juga 2C. Hanya 2 kali 4 8. Di sini 2 kali 4 8. O-nya 6 ditambah ini ada 2, ini ada 6. 6 dengan 6. Sama. Jadi reaksinya harus seperti ini. Ini yang paling betul. Ya, ini. Yang paling betul. Jadi kalau kamu buat hanya kamu coba tulis reaksi oksidasi dari metana, kamu tuliskan hanya seperti ini, ya salah. Ini salah ini. Tapi yang paling betul ini dilengkapi nanti. Seperti ini. Berikutnya reaksi halogenasi. Nah, ini juga alkana. Jadi penggantian. Nah, diganti dengan halogen. Contoh, metana dengan halogen. Halogen itu apa? Gas halogen itu adalah gas golongan 7A. Di mana sudah saya katakan gas karena golongan 7A itu semua dalam bentuk gas dimulai dari F, Cl, Br, I, dan At. Ya, jadi F yang teratas, At yang di bawah. Dimulai dari fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Nah, misalkan metana dengan klor, ya, dengan klor seperti tadi. Dengan brom bisa, dengan brom bisa, dengan F bisa. Tapi yang kebanyakan adalah dengan klor. Reaksi sulfonasi. Berarti sulfonasi ini dengan asam sulfat dengan H2SO4. Reaksi antara alkana dengan asam sulfat menghasilkan asam alkana sulfonat. Ini ya.
Kalau metana nanti menjadi dengan H2SO4 ya metil sulfonat. Reaksi nitrasi dengan nitrat. Reaksi pirolisis adalah proses pemecahan alkana atau cracking ini ya dengan jalan pemanasan. Tuh, itu reaksi. Jadi reaksi kalau pada alkana pada umumnya adalah substitusi, oksidasi, halogenasi sama, tapi untuk alkena itu ditambah adisi karena ada pemutusan ikatan rangkap. Hampir Rodi. Ya, ini sampai di sini ya anak-anak ya. Kalau kamu ada hal yang ditanyakan, insya Allah kamu bisa masukkan ke Google Classroom ya. Ke Google Classroom aja seperti yang kemarin. Jadi jangan pakai WA biasa, tidak usah pakai situ, nanti akan saya jawab. Insya Allah sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kamu akan saya berikan materi bab hidrokarbon, tetapi hanya sedikit mengenai reaksi penambahan dan mungkin kegunaannya ya. Kegunaannya. Tuh. Untuk beberapa soal latihan tentang penamaan dan isomer, terutama penamaan dan isomer, ini nanti kalian bisa melihat di Google Classroom. Karena akan saya berikan lewat Google Classroom aja. Seperti yang kemarin-kemarin, caranya sama. Ya. Demikian untuk pembelajaran tentang kimia karbon atau materi hidrokarbon. Selamat siang, semoga Allah selalu tetap memberi kesehatan terhadap kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.